mereka dipinta. Tapi saya nggak bisa memberikan dengan begitu aja selama si Joko Bodo masih ada di Padepokan Nurani, nggak bisa. Awal kedatangannya, saya pikir ini sorot apa yang begini jelas, ya nggak. Begitu saya lihat ini sorot, tiba-tiba berubahlah, ya nggak, mereka menjadi kereta kencana. Ada berkomunikasi gaib nggak Bah dengan sosok Cuma itu? gitu aja, dia ingin menjemput, saya nggak kasih, gitu aja. Dari arah selatan, sampean jangan berdosa loh sama saya. Jangan berdosa sama saya, jujur. Ya, kalau nggak jujur, sampean nanti bisa cilaka loh. Jujur sama saya. Dia punya baju yang nggak pernah bisa siapapun yang mencuci selain dia. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Pemirsa, pada tanggal 11 Juli kemarin merupakan tanggal lahir dari Ki Joko Bodo. Dan Ki Joko Bodo telah meninggal pada tanggal 22 November 2022. Ki Joko Bodo merupakan seorang supranatural dan beliau semasa hidupnya telah menggeluti dunia supranatural. Dan alhamdulillah beliau meninggal dalam keadaan setelah berhijrah dari dunia supranatural. Semasa hidupnya Ki Joko Bodo telah melewati sakit yang cukup lama. Dan kali ini di studio Ganjil Misteri telah kedatangan Abah Haji Rosyid. Beliau adalah sosok yang menemani dan mengobati Ki Joko Bodo semasa beliau sakit. Baik, kita akan bertanya kepada Abah Haji Rosyid tentang cerita gimana sih mengobati dan mengurusi Ki Joko Bodo selama sakit itu. Halo Abah. Halo juga. Bah, ngomong-ngomong Ki Joko Bodo semasa sakit nih, Abah telah menemani ya. Itu gimana sih ceritanya itu? Ceritanya ya memang tanpa saya undang ya. Kedatangan mereka dengan keadaan sakit yang memprihatinkan, dengan temannya ya nggak, pada prinsip saya kan mereka ya orang kondang ya, orang yang istimewa, sangat dikenal. Ya enggak, kok kenapa tiba-tiba tanpa saya undang dia masuk ke padepokan saya. Saya apapun bentuknya, kalau memang sudah masuk ke padepokan, sudah menjadi tanggung jawab saya, karena saya amanah ya dari Allah. Ya enggak, yang di luar dugaan mereka memang sakit parah, memprihatinkan sekali. Turun dari mobil pun dia dibawa, bukan dituntun ya. Dengan izin Allah ya silakan sampean masuk, tujuannya apa? Karena tanpa saya undang mereka datang ke padepokan saya ya nggak ingin berobat. Tipenya kan jauh dari saya, ya kan. Mereka super kondang, ya, udah cukup dikenal ya nggak media, ya nggak cukup dikenal orang di mana saja Ki Joko Bodo. Hanya karena saya juga ikut prihatin dengan adanya kedatangan mereka keadaan sakit, ya kita sebagai manusia sebatas kemampuan saya Haji Rosyid menangani penyakit mereka. Alhamdulillah dengan izin Allah dia datang hari Kamis sore beserta temannya, yang saya nggak bisa jawab apa-apa. Kalau memang sebatas kemampuan saya bisa saya tanganin. Alhamdulillah yang Allah meridhoi mereka. Yang satu malam Jumat itu saya tanganin, ya nggak, mereka ada perubahan, malah memanja saya gitu ya. Waduh, Abah hebat, dia bilang. Abah tuh wali, dia bilang. Ya memang saya wali, saya punya anak perempuan, saya wali kan, saya bilang. Sebelumnya Abah udah pernah kenal belum dengan Ki Joko Bodo? Saya belum pernah kenal, karena datangnya tiba-tiba dengan temannya. Ya nggak, itu yang ya, alhamdulillah. Ya udahlah, saya bilang memang udah kewajiban saya, barangkali amanah dari Allah. Ya begitu 2 malam mereka katakan ya 50% sembuh, ya bisa saya ajak sholat, ya nggak, bisa jalan. Iya Bah, di hari pertama itu Abah melihatnya Ki Joko Bodo itu seperti apa nih? Terus juga proses penyembuhan dari Abah juga seperti apa? Jadi Abah memberikan pengobatan itu memang boleh dibilang medis ya, dengan ramuan, ya dengan ramuan. Alhamdulillah, karena bukan tidak meyakini, mereka juga udah ke rumah sakit sono sini ya, ternyata kan belum ada perubahan. Ya dijalani dengan ramuan, ya alhamdulillah. Ya enggak, itulah mereka
seakan memanja Abah, yang waduh Abah hebat, yang Abah kayak wali. Cuma dipegang dikasih ramuan, saya ini udah berubahnya 50%. Yang tadinya miring nggak bisa, yang sekarang saya bisa diri, bisa melangkah. Ya udah alhamdulillah kan diucapin gitu. Yang mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi setelah mereka udah bisa jalan gimana. Nah, waktu itu tuh Abah melihatnya Ki Joko Boto sakit-sakit apa? Kalau menurut pandangan saya, dia penyakitnya udah komplikasi. Ya nggak, bukan hanya penyakit liver aja. Tadi khususnya yang memprihatinkan memang dia liver. Ya nggak, makanya saya berikan ramuan herbal itu, saya godok, ya alhamdulillah. Ya enggak, dia berprasangka, dia bilang wah aku ada yang santet kali ini Mbah. Oh enggak, saya bilang kamu sakit wajar. Ya enggak, yang penting kalau masih ya enggak, kita percaya yakin kepada Sang Pencipta, insya Allah lah, pasti akan sembuh. Di dalam 2 hari ini tuh Abah ngasih ramuan terus ke beliau? Dikasih ramuan yang dipinum maupun yang dibalut, ya kan, ya itu setiap saat, malam, pagi, sore, terus dikasih balut, dikasih ramuan yang digodok itu. Memang mau tidur sekali, bangun tidur sekali. Ya memang kalau ramuan kan nggak ada yang manis, ramuan di mana juga. Sampai dia bilang, kok ini pahit Bah, dia bilang iya pahit lah, memang kayak anggur, saya bilang iya. Setelah itu, setelah 2 hari nginep di Abah itu, beliau ada perubahan? Perubahannya alhamdulillah, ya Kak, boleh dikatakan hampir 60% berubah, sehingga saya perintahkan sampean ayo sholat gitu. Hari Jumat, ya nggak, ayo sholat, iya Bah aku sholat. Ya, saya ajak sholat, alhamdulillah. Berarti kan yang tadinya sama sekali dia nggak bisa jalan, total ya, memprihatinkan. Ya saya pun bangga, ya nggak, dengan pitolong Allah, dengan sababia saya, mereka itu bisa jalan, bisa diajak sholat. Bangga dong saya sebagai ya enggak, amanah yang Allah berikan saya jalanin, ya enggak, itulah menjadi kebanggaan saya gitu. Saya tidak menuntut lah sampai harus berapa berikan uang saya, enggak gitu. Iya. Lagi. Oke, setelah itu beliau pulang ke rumah, dijemput atau memang teman-temannya yang menjemput atau keluarganya yang menjemput? Nah itu temannya yang memaksakan pulang. Merasa dia karena udah bisa jalan, ya enggak, saya larang. Pengobatan ini belum selesai, ya. Apabila nanti saya udah izinkan pulang, ya silahkan pulang gitu. Terpaksa ya enggak, saya izinkan pulang karena dia memaksa, dan temannya pun jadi memaksa pulang. Dia bilang, Ki, ini ada yang mau nganterin uang Ki, dia bilang. Oh iya, ya udah silahkan pulang. Nah, setelah pulang dari Padepokan Nurul Haduni, sehari setelah pulang itu balik lagi? Balik lagi. Oke. Nah, sesuai apa yang saya bilang, seandai kata nanti sampai ke sana terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, saya enggak tanggung jawab, ya. Itu enggak Bah, ya silakan. Ya enggak, itu apa yang pengen. Datang kedua kalinya datang dengan keluarganya Bah? Kedua kalinya datang dengan keluarganya, yang anaknya, istrinya semua, yang enggak, sampai menyerahkan, yang enggak, supaya dirawat kembali. Ya saya jawab, kan saya bilang kemarin, saya belum izinkan sampean pulang, ya. Kenapa sampean pulang? Saya kan nggak tanggung jawab. Kan sampean bukan anak kecil. Apabila dari tempat pengobatan belum diizinin pulang, nggak usah pulang. Tapi ternyata maksa sampean pulang, ya silahkan. Nah, pengobatan kedua ini waktunya berapa hari Bah? Pengobatan kedua, dia di sana ditinggal dengan istrinya selama 8 hari. Nah, selama 8 hari? Selama 8 hari. Nah, kegiatan dalam 8 hari ini tuh apa aja? Kegiatan 8 hari itu ya selalu memang suatu kewajiban buat Abah ya, yang menangani yang pasien ini lagi yang sakit memprihatinkan. Ya kita aktivitas yang lain kita tinggalkan. Yang selalu dia yang kita pegang. Sebetulnya dari pembicara saya awal, saya apabila kembali lagi saya nggak tanggung jawab. Tapi kita manusiawi loh, tetap saya tanganin lagi. Ya nggak, saya obatin lagi dengan herbal yang awal. Ya enggak, itu udah mulai berubah lagi. Ya enggak, dia bilang alhamdulillah baik ya. Cuma saya kembalikan sekarang sampean untuk yang kedua ada permintaan dengan saya. Apa permintaan? Sampean tolong ya enggak, kembali ke jalan Allah. Saya buang pakaiannya semua, saya bakar, saya bilang gitu. Itu pakaian dari rumah ya Mbak ya? Pakaian dari rumah, saya kasih gamis, kasih sorban, saya kasih kain.
mau dia ibadah. Oke. Ada kendala nggak sih selama 8 hari itu, Bah? Banyak. Cukup lama ya, 8 hari ya. Kendala. Ya enggak. Itu pun setelah ya enggak, dalam 8 hari itu kan saya punya asisten ya. Namanya Tutu. Coba tuh tolong dirawat. Di atas malaman Abah di rumah. Tutu yang bermalam di sini selalu menunggu Ki Joko Bodo, ya kan? Kencingnya, buang air besarnya, ya enggak, misalnya kata dia ingin minum apa lain sebagainya, ya saya pertanggungjawaban sama Tot. Coba silakan dulu dirawat di atas malam. Alhamdulillah, ya enggak. Nah setelah itulah ada keganjilan mereka, ya enggak. Ya seakan dia kembali lagi lah, sembuh lagi, ya enggak, udah biasa normal lagi. Oke, Bah. Ada curhat apa aja sih, Bah, selama almarhum Ki Joko Bodo itu tinggal dengan Abah selama 8 hari ini? Banyak curhatnya, banyak curhat mereka. Cuman kalau kita utarakan curhat mereka itu, ya enggak, ada gue yang sifatnya, ya enggak, saya bilang ganjil. Banyak kan, ya enggak curhat-curhat mengenai masalah kehidupan yang selama ini sangat memprihatinkan. Ya enggak, saya bilang kalau udah sehat sah-sah saja. Mereka memang punya masing-masing aktivitas, jalankan kembali aktivitasnya, jangan ditinggal. Ya enggak, iya Bah, setelah dia sehat, Bah nanti aku beliin sampai Bah yang paling besar. Nggak usah, kamu janji itu utang, siapa yang mau nagih? Nggak usah, kamu nggak usah janji, tarik kembali pembicaraan kamu. Oke, dalam pengobatan 8 hari ini, kendala apa sih yang membuat Abah jengah mungkin ya? Membuat Abah tuh kayak berasa capek? Tapi saya nggak ada terasa capek, hanya terasa ya nggak, saya pernah Aki kalau memang masih ada uang tolong, ya nggak, masih punya ATM, bukan untuk persiapan saya loh, untuk persiapan Aki, yang itu buang air pada berantakan begitu, beli celana untuk Aki, ya itu baju untuk Aki salinan, kan baju untuk sholat saya kasih, yang untuk salinan itu kan Aki udah tua dan udah bisa jalan ke toilet. Nah selama 8 hari ini tuh Abah izinkan untuk pulang? Apa memang permintaan dari keluarga untuk pulang? Nah untuk terakhir keluarganya itu mengajukan kepada saya, yang Abah si Aki ini mau dibawa pulang. Oke. Ya kalau memang udah layak silakan mau dibawa pulang. Soalnya saya nggak punya layak, saya cuma manusia biasa. Saya bukan seorang dukun yang hebat, bukan. Saya cuma hanya menjalankan apa yang sebatas kemampuan saya, itulah yang saya jalani, itulah yang saya berikan kepada dia. Kalaupun memang ada yang nggak kepuasan, dia nggak, ya silahkan dibawa. Yang pada akhirnya dibawa dengan keluarganya pulang, ya nggak. Ya alhamdulillah, yang saya dengar bagaimana Aki sehat-sehat, ya kan. Tapi sebenarnya Abah merasa puas nggak sih dengan 8 hari ini dirawat dengan Abah gitu? Udah mengizinkan nggak sih? Kan beda tuh kan, waktu pengobatan pertama Abah itu menyarankan jangan pulang dulu. Kalau memang udah maksimal, memang harus sekian hari, ya nggak 1 minggu, ya nggak, kemudian memang udah ada perubahan, ya nggak, ya silakan saja mau dibawa, ya nggak pulang. Ya, akhirnya dia bawa pulang dengan keluarganya. Nah itu dia meninggalkan, ya nggak, sebelumnya 2 karung beras yang 5 liter itu untuk siapa, saya bilang itu, saya nggak butuh gini-gini ya, untuk apaan saya bilang gitu, bawa aja lagi sana, nggak ditinggal udah. Nah dia memaksakan asisten saya, maksudnya ya nggak Tutu itu dibawa ke sana untuk merawat sambil jalan gitu, supaya dia tambah semangat gitu. Coba deh Bah, Mas Tutu aja ke sana, ya nggak, jadi ada yang curhat dengan Mas Tutu. Jadi barangkali ntar dia bisa tambah semangat, ya enggak. Ya silakan dengan Mas Tutu, kalau Mas Tutu itu mau diajak ke sana, ternyata ya asistennya nggak mau, ngapain Mbak? Jadi ajak ke sana. Ya enggak. Kalau dia mau di sini aja, ya udah silakan pulang. Alhamdulillah dia bawa temannya, mungkin ada 3 orang itu teman dia dan beserta keluarganya pulang, silakan. Nah di samping kepulangannya, ya kita sebagai manusia biasa, bahkan saya itu sadar dengan dekat ya keprihatinan saya yang selayaknya sebagai manusia, Mbah, saya mengucapkan terima kasih begitu ya. Paling tidak jangan meninggalkan amplop, ada isinya, bukan amplop doang, ada isinya. Mengucapkan terima kasih aja, saya udah bersyukur. Ya enggak, dia ke Padepokan Nur Laduni bukan berobat. Seakan-akan saya ini kepengen numpang tenar dengan kehadiran Joko Bodo. Saya bukan begitu, saya jawab, ya enggak.
Saya ini bukan tipe manusia yang ingin dibilang top, dibilang hebat, bukan. Saya manusia biasa. Di atas saya ada Allah. Kenapa mesti Joko bodoh? Memang Joko bodoh siapa bisa bikin top saya nggak bisa. Ya enggak. Saya punya keyakinan karena saya punya Allah, saya punya akidah. Akan saya Haji Rosid ini yang nggak ingin numpang tenar dengan kehadiran Joko Bodo di Padepokan Nurani. Saya bukan begitu. Ya enggak. Saya punya akidah. Jangankan yang merupakan uang yang dibungkus 300.000 diberikan kepada dia, itu untuk jaminan dia. Kalau pemirsa mau tahu. Ya, oke. Selain itu Bah, mungkin ada cerita ganjil atau mistis apa sih selama Abah dengan Ki Joko Bodo ini? Nah, itu pernah saya punya rasa tanggung jawab apabila yang di luar nalar dari hati nurani saya, karena memang mereka punya perjalanan yang tanpa kita ketahui, yang ada perjalanan yang sifatnya nggak sejalan dengan kita, sehingga dapatlah saya itu seakan-akan petunjuk yang mereka dipinta, tapi saya nggak bisa memberikan dengan begitu aja selama si Joko Bodo masih ada di Padepokan Nurani, nggak bisa. Oke. Alhamdulillah. Apa Bah? Ya berbentuknya kalau dari pandangan mata saya itu kereta seperti kereta kuda itu. Itu secara pandangan gaib Abah? Itu secara pandangan saya pribadi. Oke, itu gimana Pak? Bisa diceritakan Bah dari awalnya tuh, awal mulanya tuh kedatangan kereta itu tuh seperti apa Bah? Awal kedatangannya, saya pikir ini sorot apa yang begini jelas. Ya enggak. Begitu saya lihat ini sorot, tiba-tiba berubahlah. Ya enggak, mereka menjadi kereta kencana. Ya enggak datang di Padepokan, pas di posisi atas Padepokan lep hilang. Ya enggak. Waduh, ini kok ada kereta kencana datang ke Padepokan untuk apa dan mau tujuan apa? Sehingga dapat saya, ya enggak, dia akan menjemput. Ya enggak. Toh mereka percaya, syukur, enggak masalah, itu menurut pandangan mata. Saya juga punya hati, saya juga manusia biasa yang tidak punya kelebihan, masih punya kekurangan. Ya enggak. Ya saya bertanya dong kepada sama-sama yang enggak, yang namanya halus, ya kok iya begitu. Saya nggak bisa jelas. Kembali saja setelah nanti udah nggak di tangan saya, udah nggak di Padepokan, terserah. Saya serah, terserah. Ada berkomunikasi gaib nggak Bah dengan sosok Cuma itu? gitu aja. Dia ingin menjemput, saya nggak kasih, gitu aja. Untuk kita komunikasi dengan gaib saya nggak ada. Ya nggak, hanya dia ingin menjemput, saya bilang nggak bisa. Kalau masih di tangan saya, di hadapan saya, adanya di Padepokan Nurani, nggak bisa diambil, nggak bisa dibawa. Kira-kira sosok apa sih Bah yang datang Bah? Ya jenisnya ya kereta kencana lah. Dari mana? Dari arah selatan. Ini menurut pandangan Abah nih ya, sebagai guru spiritual nih, bisa dijelaskan nggak Bah maksudnya tuh apa nih? Apakah ada perjanjian beliau yang belum terputus, atau memang ingin aja gitu gaibnya menjemput beliau? Nah setelah kedatangannya kereta kencana itu kan saya bertanya dengan mereka, yang Aki punya ilmu apa ya? Saya tanya, sekarang ini yang dirawat apa? Kok sampai Aki seperti begini? Ya enggak, oh saya nggak punya ilmu Bah, dia bilang. Oh, enggak, saya nggak percaya. Sampean jangan berdosa loh sama saya. Jangan berdosa. Tegas ya? Iya, jangan berdosa sama saya, jujur. Ya, kalau nggak jujur, sampean nanti bisa cilaka loh. Jujur sama saya. Ya, enggak. Saya punya guru, Bah, pohon besar, ya nggak, di mana makam-makamnya tempat salam itu guru saya. Saya belum percaya, saya belum yakin sampai bicara itu. Ya. Saya korek, memang ada satu perjalanan, dia bilang yang keluarga pun nggak pernah tahu, dia punya perjalanan seperti itu. Ya nggak, keluarga pun memang nggak pernah tahu. Ya udah, simpan ya Bah, rahasia baik-baik, udah simpan. Yang penting sampean kembalilah ke jalan Allah. Buang jauh-jauh. Sempat meminta tolong nggak sih untuk apa yang telah dijalani almarhum ini Bah? Sempat minta tolong sama Abah. Gimana Ya Bah? nggak, gimana mestinya Mbak? Ya sampean mandilah dulu. Ya nggak, yang suci, ya nggak, agar ya nggak nanti tidak ada ulangan lagi untuk menjemput sampean yang
pada waktu itu saya lihat dari mata saya yang berbentuk kereta kencana. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi mandi apakah cukup bah untuk menyetop itu semua? Ya di samping mandi ya sedikit ya dengan sepengetahuan saya, yang dengan pendapat pribadi saya yang ya untuk mencucikan mereka agar mereka itu ya nggak menerima gitu. Ya apa yang saya berikan, apa yang saya sarankan, ya alhamdulillah dia menerima. Apa sih bah kuncinya? Sholat, ya, sholat sampai menghadap Allah. Ya insya Allah tidak akan kembali. Alhamdulillah dia jalani, ya sholat. Tapi alhamdulillah dia bilang setelah saya menjalankan sholat nggak ada rasa mimpi apapun, dia bilang. Ya gitu. Ya, Oke. Sempat bercerita apa? Sempat bercerita mimpi apa ke Abah nih? Dia sempat mimpinya, dia bilang saya di tengah malam jam 12, kok kenapa Abah datang yang di kamar saya, yang sampai pagi Abah menemani saya. Dia bilang, aduh Abah super bener, dia bilang merawat saya loh. Siapa yang datang ke sana? Saya nggak datang ke sana, Ki. Saya nggak datang ke kamar sampean, saya di rumah tidur. Ya udah, berarti sampean harus menjadi manusia yang seutuhnya, kembali ke jalan yang benar. Silahkan. Oke. Ya. Alhamdulillah bah, dia bilang sekarang saya udah sholat. Ya. Tapi Abah melihatnya bagaimana nih sosok almarhum ini? Apakah memang ilmunya udah dilepaskan semua atau masih ada sisa-sisa? Kalau menurut pandangan Abah, ya memang semua itu hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Ya bukan dalam arti dia untuk pendapat dia sendiri dihilangkan dengan cara enggak, itu hilang dengan sendirinya. Maka semua setelah hilang itu dia punya ilmu lain sebagainya, maka kembalilah dia menjadi manusia seutuhnya. Dia tidak menyadari kemiskinan. Nah, ini kemiskinan itu untuk menghilangkan ilmu yang dirawat sama dia selama dia hidup. Oh, oke. Hilang semuanya, udah bersih semuanya. Berarti ya. Dia udah tidak ada sama lagi yang nyangkut di dalam hati nurani dia maupun di tubuh dia, udah nggak ada. Tapi sempat Abah bantu nggak sih untuk menghilangkan, ada nih satu ilmu yang masih melekat di dalam dirinya, tapi beliau meminta untuk hilangkan gitu. Ada. Itu bajunya yang setiap hari dia pakai selalu memang nggak boleh dicuci dengan anak istrinya. Oh, itu yang saya pinta, saya buang. Itu aja. Sebelumnya nggak pernah ceritakan bahwa dia punya baju yang nggak pernah bisa siapapun yang mencuci selain dia. Harus dia yang mencuci. Harus dia yang mencuci. Itu saya pinta, saya buang, saya kubur. Oh, berarti memang sangat kebetulan banget ya, Bah, ketika ke Padepokan Nur Laduni ini beliau menggunakan baju sakralnya itu. Iya. Itu pun keluarga istrinya maupun anaknya, nanti kalau dia tahu dan mendengar dianggapnya fitnah. Itu jelas bukan fitnah, jelas. Ya saya yang minta dengan baik-baik, ya saya gantikan dengan pakaian saya yang ini, yang layak untuk kaki, untuk berhadapan kepada Allah. Kita nanti ini lagi dituntut mati loh. Saya bilang manusia hidup dituntutnya mati. Bagaimana nanti setelah kalau kita mati, apa yang kita bawa? Ya apalagi sekarang Aki udah kondisinya memprihatinkan. Iya bah, makanya aku sholat aja bah. Iya alhamdulillah. Sempat ada penolakan gak sih ketika bajunya diminta bah? Nggak ada. Oke. Bah, selain itu almarhum Ki Joko Bodo sendiri tuh pernah bercerita nggak sih tentang kondisi rumahnya dan koleksi gaibnya di rumah? Enggak sama sekali. Enggak. Hanya saya pernah disuruh coba bah lihat di tempat aku ini di bawah, di lorong bawah tanah, atau dilihat untuk apa. Itu kan bukan kepentingan aku, kepentingan sampean, nggak perlu tahu. Yang penting tahu, tapi saya nggak perlu tahu. Dilihat suruh apa ya bah? Ya cuma hanya suruh melihat, ya mungkin intinya ya apakah saya suruh menghilangkan dari tempat spiritual di dalam, saya juga nggak tahu. Tapi saya nggak mau, karena itu bukan baju saya. Saya nggak mau apapun bentuknya. Bah, ketika Abah membakar baju sakral almarhum ini, ada cerita nggak sih bah di baliknya? Nggak ada. Berarti bakar biasa aja kayak ngebakar barang. Karena kita biasa. Yang namanya membakar baju, mungkin itu kesayangan dia, ataukah itu memang baju dia punya kebiasaan.
Ya kan kita yang selalu kita walaupun dengan ayat Al-Quran dengan kalimat Bismillah, tapi kalau Allah meridhoi, insya Allah apapun bentuknya akan hilang semua. Tidak ada yang bisa melebihi daripada kepintaran Allah, keistimewaan Allah. Kan yang sombong milik Allah, yang kaya milik Allah. Betul. Kita punya apa? Besok kah? Ya nanti kah? Kita akan dituntut mati, itu kan? Abah berani bersaksi nggak sih bahwa memang Ki Joko Bodo ini tentang kebaikannya selama hidup membuat Abah takjub tuh apa sih, Bah? Saya berani di hadapan kamera. Pemirsa Ganjil Misteri. Ki Joko Bodo yang kedatangan ke Padepokan Laduni sekalipun tidak diundang, banyak kebanggaan saya buat Ki Joko Bodo. Ya enggak. Saya perintahkan untuk kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah mereka sudah mau menjalankan sholat, tapi saya bersyukur, saya bangga dengan apa yang saya bicarakan dan apa yang saya berikan kemasukan pada Joko Bodo yang pada akhirnya dia ikutin, dia taat untuk menghadap Allah. Itu alhamdulillah kebanggaan saya. Dia dengar aja langsung, ya enggak. Yang penting dia mau ibadah gitu. Abah, kemarin kan momen ulang tahunnya almarhum Ki Joko Bodo ya, walaupun memang orangnya sudah meninggal gitu. Apa sih Abah, ada pesan apa sih? Mungkin ada penyampaian pesan ataupun doa bersama untuk almarhum Ki Joko Bodo. Abah pribadi turut berduka cita dengan kepulangannya. Ya enggak, Ki Joko Bodo dijemput Allah. Mudah-mudahan saya atas nama Haji Rosid mendoakan agar mereka diterima di sisinya Allah. Mudah-mudahan agar mereka dihapuskan daripada segala dosanya. Mudah-mudahan mereka ditempatkan yang layak, yang agar kuburnya pun nanti dijadikan rodoh midara jannah ada tanah suci Mekah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, terima kasih ya Abah udah datang ke studio Ganjil Misteri dan Abah sudah berkenan cerita atas perawatan almarhum Ki Joko Bodo. Baik pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan Ganjil Misteri. Jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.